Chery punya merek mewah, namanya Exit. Tapi untuk beberapa negara, mereka merubah nama Exit itu menjadi Xlantix. Dan di samping gue ini ada mobil paling gedenya dari serinya Exit atau dari brandnya Exit. Ini adalah Exit ET8. Ini adalah full size SUV, panjangnya hampir 5 meter, bentuknya gahar banget. Detailnya seperti apa? Penasaran? Lihat terus video ini. Sekarang kita lihat eksteriornya si Xlantix atau si Exit ET8 ini. Dilihat dari bagian depannya, kesan gaharnya atau kesan aristokratnya itu langsung kelihatannya. Grillnya dia banyak vertikal gitu, tapi di satu titik dia bersih, dia clean. Tulisan Exitnya mencolok di sini, dia kasih hitam. Desainnya nggak terlalu lebay, nggak berlebihan, malah gue lumayan suka ada nuansa aristokrat Inggrisnya gitu lah di keseluruhan desain depannya. Sedikit tambahan lagi, dia juga sudah dilengkapi dengan LiDAR di bagian atasnya beserta sensor-sensor ADAS-nya di tempat yang biasa. Dan kalau kita lihat ke sampingnya, wah ini mobil sebenarnya gede ya. Jadi panjangnya sendiri 4,998 ya kalau nggak salah, hampir 5 meter. Dan gue suka banget pemilihan peleknya, karena pelek ini ala-ala GLS atau Maybach gitu loh. Jadinya tuh bannya sendiri dia cukup gede ya, 265, 45, ring 21. Dengan logo Exit yang rapi dan multiple spoke seperti ini bikin dia kelihatan lebih elegan. Di samping sininya, dia ada satu patch hitam dengan lagi-lagi kamera. Kamera gini agak common ya, kayak spionnya Omoda, cuman tangkai spionnya dibikin kayak satin chrome gitu. Satin chrome-nya juga berlanjut ke bagian belakangnya, dan gue suka banget pilar C sama D-nya ini, dia agak mengotak, jadi menguatkan aksen SUV-nya. Dan uniknya lagi, dia nggak pakai flash handle door, jadi handle door-nya masih tradisional, gua suka malahan. Aksen sampingnya yang sebenarnya agak polos itu juga ditambahin lagi dikit chrome, biar nggak bland-bland banget. Dan profilnya clean. Malah jujur aja ya, profil sampingnya ini sedikit mengingatkan gua sama kayak Range Rover. Setuju nggak? Nah, baru di bagian belakangnya agak berbeda. Dia masih punya aksennya Exit. Jangan belakangnya lampunya jadi ala-ala Porsche dikit, malah agak out of place kalau menurut gua, karena depannya udah cukup kaku, belakangnya terlalu smooth. Kita lihat lagi aksen-aksen sedikit dibikin di bawah chrome di sini. Kacanya gede ya. Biasa SUV sekarang itu demen banget bikin ala-ala coupe, malah nggak fungsional. Ini malah cukup besar. Kita lihat sedikit. Mari kita buka bagasinya. Dia punya konfigurasi 6-seater ya. Jadi di belakang sini tuh ada toolkitnya. Ini bisa dilipat tentu saja. Tengah dia captain seat yang kelihatan plush banget. Dia pakai jok warna coklat atau krem gitu. Di belakang sini juga masih ada seat warmer, USB, dan bisa ngatur kursinya, bisa ngatur maju mundur kursi. Tambahan lagi di bagian belakang ini, pelipatan kursinya bisa dilipat secara elektrik. Jadi cukup dipencet, tahan, dia akan terlipat. Kita malah lihat interior belakang dulu. Lihat interior depannya dulu. Kita masuk, yuk. Mari kita lihat bagian interiornya si ET8 ini. Wow. Begitu dibuka ya. Ini gile. Kayunya gue demen banget karena kayunya biasanya teksturnya agak licin. Ini teksturnya agak keset, jadi benar-benar kerasa kayak kayu atau bambu banget gitu ya. Dikasih quilting di sini dikit. Dia speakernya juga ala-ala Burmester, ala-ala ya, bukan Burmester. Lihat deh, ini interiornya. Memang mobil Tiongkok nih ya, kalau bikin interior tuh nggak kira-kira. Bahkan dia ada aksesoris, ada mejanya. Buat apa coba? Ya buat naruh barang. Dan mejanya juga ada logo Exit-nya, lihat. Oh. Kita duduk. Joknya sangat-sangat empuk dan gilanya lagi. Ini mobil layar kabeh. Jadi ada layar kecil di depan sini instrumennya. Ini layarnya agak genrek sebenarnya. Setirnya seperti ini, desainnya dengan tombol-tombol pengaturan. PRND-nya juga sebenarnya agak genrek juga kayak Omoda atau kayak ciri-ciri lainnya, cuma dikasih aksen-aksen satin chrome yang lebih mewah ya. Tetap juga pengaturan sensor untuk mendeteksi pengemudi juga ada di situ. Cuman layar tengahnya ini yang fantastis, gede banget dan double. Jadi nggak cuma di tengah satu doang, tapi dia memanjang sampai ke penumpangnya. Dan dua-duanya ini bisa diatur sendiri dong. Sadis ya emang ya. Masing-masing punya home-nya sendiri.
Dan masing-masing ini bisa di-display sendiri. Tuh, seperti itu. Coba lihat lagi. Tuh. Nah, ini pengaturan-pengaturannya. Seat adjustment-nya bisa diatur dari sini juga. Ventilation, heating-nya bisa diatur juga. Zero gravity seat-nya bisa dibuat juga. Jadi kursi baris keduanya ini bisa dibikin untuk relaxation mode. Wow, one button restore, zero gravity bisa disetting. Di tengah sini dia bisa kayaknya menampilkan beberapa konten-konten tuh kan. Memang kalau di Tiongkok ini ya, kadang-kadang penumpang pengen nonton Drachin gitu. Jadinya bisa ada macam-macamnya di sini ya. Tuh. Wow. Oke, kita stopin dulu. Nah, daripada kena copyright. Jadi mereka bisa nonton di samping sini, sedangkan di tengahnya sini bisa melihat setting-setting mobilnya sendiri. Energy management, driver systemnya, driver assistance-nya, vehicle control-nya, semua bisa kita atur dari sini. Gile, benar-benar canggih banget. Dan kalau kita lihat lagi, ke sebagian sininya sedikit, ini juga tombol bukaannya juga sudah elektrik di sini. Beserta tombol-tombol pengaturan yang untungnya tombol masih mekanis. Demennya lagi adalah, biarpun layarnya gede-gini, mereka masih menyediakan beberapa tombol di sini. Ya. Ini ada tombol buat AC, naik turunnya, heater, tumben ya tombol hazardnya dibikin sendiri di sini, ada power mode-nya, dan kristal gitu ya, ala-ala X7 ya kalau gue bilang. Di sini juga masih ada dua wireless charging, bisa 50 watt. Tengah sini masih ada satu floating center console, seperti biasa ada 12 voltnya di situ. Di sini juga masih ada center console lagi, beserta dua cup holder. Di bagian bawahnya sini juga ternyata ada parfumnya dong. Jadi kalian bisa pilih wangi-wangian yang kalian bisa mau, kalian bisa masukin ke sini dan kalian bisa dapetin kayak perfume diffuser di bagian bawahnya sini. Elegan ya. Di bagian atasnya sunroof di bagian depan dan ada panoramic roof yang gede di bagian belakangnya. Yuk kita lihat ke baris kedua. Jika kalian ngerasa layar depannya udah ajib, di belakangnya ada layar lagi dong. Jadi tetap ada satu layar lagi yang bisa jadi entertainment system, recommend movie, teleplay, variety, dan lain-lainnya. Itu ada layar lagi di tengah-tengah. Seperti tadi gue bilang, ada panoramic sunroof yang gede. Dan dua kursi captain seat yang zero gravity alias bisa direbahin sehingga kalian bisa beristirahat dengan nyaman. Di tengahnya lagi juga dia ada satu LCD display lagi. Tuh. Ceiling screen angle-nya bisa dikontrol dari sini. Seat control-nya ya. Beserta pengaturan AC dan segala macamnya kalian bisa setting dari sini. Oke, ditambahan lagi, biarpun di layarnya ada juga, kalian juga tetap bisa ngatur ini secara manual untuk kulkasnya tuh. Jadi kalau kalian bawa minuman gitu kan, kalian bisa tetap jaga kedinginannya atau kesegarannya lah ibaratnya dengan kulkas ini. Dan elegan banget buka tutupnya, sumpah. Kursinya sendiri pengaturannya juga sudah elektrik, dilengkapi dengan lambar support maju mundur. Ya, sayangnya nggak naik turun, cuman memang lambarnya lumayan angle-nya bagus ya. Kita lihat nih. Handle-nya cuma satu di tengah doang. Dan di sebelah sini kalian juga masih bisa dapetin USB-C. Jadi masih bisa ngecas beserta handphone-nya bisa kalian taruh di sini kalau lagi ngecas. Praktis. Nggak mau istirahat di bagian belakangnya, kalian juga bisa dapetin meja. Dan entah kenapa seperti gue bilang di beberapa mobil Tiongkok, mejanya ini kerasa generik alias banyak banget dipakai di beberapa mobil-mobil Tiongkok lainnya. Cuman untuk yang si Exit ini atau Xlantic sini, rangkanya ini kerasa premium banget. Lagi-lagi dia pakai kayak semacam aluminium gitu dan ini sangat solid. Wow, sangat solid. Memang beda ya kelasnya kalau udah level premium. Untuk performanya sendiri dia tersedia dalam dua varian. Yang satu varian RF dengan all-wheel drive atau range extender. Yang satu lagi adalah BEV. Yang RF-nya ini dia pakai mesin 1500 cc. 1500 cc seriusan, tapi buat generator doang. Karena dia pakai baterai juga LFP 32 kWh. Dan range-nya, CLTC-nya combine-nya bisa sampai 1500 km. Nah untuk BEV-nya sendiri, dia ada dua pilihan baterai, 77 kWh dan 100 kWh. Range-nya sendiri bisa sampai 655 km. Akselerasi 0 sampai 100 di bawah 5 detik saja
dan top speed hampir 200 km per jam. Tentu saja itu semua bisa dicapai karena total torsinya dia dari sistemnya mencapai 634 Newton meter. Sadis. Ya, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Exit ET8 atau Xlantix ET8. Kesimpulannya bawa dong mobil ini ke Indonesia. Biarpun gua udah mulai agak bosan sama SUV, tapi SUV gede kayak gini dan premium seperti ini, itu benar-benar beda banget. Dan menurut gua di sini Chery Group memperlihatkan bahwa teknologi dan premiumness-nya itu benar-benar kelihatan di mobil-mobil seperti ini. Apalagi powernya dan ketersediaan dia dalam RF dan EV bikin dia jadi fleksibel banget. Kalau kalian mau jauh, kalian bisa ngambil versi RF-nya. Kalau mau dalam kota doang, kalian bisa ngambil versi EV-nya. Gimana menurut kalian si Xlantix atau si Exit ET8 ini? Menarik nggak untuk dibawa ke Indonesia? Moga-moga orang Chery denger ya. Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan tekan tombol lonceng itu tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off dari Wuhu. Bye-bye.